Okay, good morning everyone. Good morning. Okay, how are you this morning? I'm fine. Okay, I'm happy this morning. Okay, yang puasa? Yang puasa hari ini banyak? Ya. Puasa. Aku puasa. Iya, banyak yang puasa ya. Banyak yang puasa full. Oke. Ya. Oke. Tanggal berapa hari ini? Tanggal berapa, Fred, hari ini? 21. 21 April. Coba siapa yang 21 April itu kita memperingati hari apa ya? Hari Kartini. Oke, selamat Hari Kartini untuk kita semua. Mamaku tadi pakai baju kebaya. Oh, pakai baju kebaya. Oke, ya. Beberapa kantor ada yang ini apa? Pegawainya pakai baju Mamaku kebaya ya. sakit setiap hari Kartini pakai kebaya. Iya, tadi tetangganya Sony juga pakai kebaya ke kantornya. Nah, oke, kita berdoa dulu ya. Oke, tanggal 21 berarti absen 21. Aku, Miss, absen 21. Ya. Nina pimpin doa. Oke, Miss. Are you ready, friends? Are you ready, friends? 3, 4. Thank you, God. Thank you, God. On the beautiful morning. For the beautiful morning. We want to study thematic. We want to study thematic. Bless us, please. Bless us, please. Amen. Oke, thank you, friends. Oke, sudah ada yang bergabung lagi. Nah, kita kemarin belajar tentang Jam. Oke. Jam dan durasinya ya. Misalnya seperti ini. Kemarin di sekolah. Besok di sekolah. Nah, misalnya Danis belajar matematika dari pukul 9 pagi. Danis selesai belajar pukul 12 siang. Oke, berapa lamanya? Dari jam 9 ke jam 12. 3 jam. Oke, 3 jam ya lamanya. Nah, pertanyaan berikutnya. 3 jam itu ada berapa menit ya kemarin? 180. 180 menit. Oke. Kan kalau 2 jam itu kan 120, Miss. Kalau 3, 180. Oke, berikutnya pertanyaan Miss Sony. Misalnya Mirza kehilangan bolanya, bola sepaknya. Mirza mulai mencari bolanya dari pukul 4 sore ya. Dari pukul 4 sore, 16.00. Dicari terus lama, nggak ketemu-temu, akhirnya bolanya ketemu pukul 17.30. Ya, dari 16.00 ke 17.30. Berapa lamanya, friends? Berapa lamanya? 90 menit. Kalau dalam jam? 1 jam 30 menit ya. 1 jam 30 menit. Nah, 1 jam 30 menit itu kalau dijadikan menit semuanya berarti 90 menit. 60 ditambah 30 ya. 90 menit. Nah, seperti itu yang kita pelajari kemarin. Ada yang masih bingung? Tidak. Oke, sip. Oke, kita hari ini masuk ke subtema yang baru ya, subtema 3. Iya, Miss, aku kemarin udah ngumpulin evaluasi. Oke, sudah mengumpulkan evaluasi 2 ya. Yang belum masih Miss Sony tunggu ya, sampai nanti jam 12 siang. Oke, kita masuk ke subtema yang baru. Apa judulnya subtema 3?
Keselamatan di perjalanan. Iya, aturan keselamatan di perjalanan ya. Kalau kemarin di subtema 1 dan 2 kita belajar tentang keselamatan di rumah ya. Kalau sekarang keselamatan di perjalanan. Oke, dulu sebelum kita ada pandemi virus corona, siapa yang suka jalan-jalan? Siapa yang suka traveling, piknik? Ke pantai, ke gunung, ya, atau pergi ke mall, ya, banyak ya. Oke. Ya. Nah, banyak ya yang dulu suka piknik. Nah, dalam ini perjalanan ya dari rumah mau menuju ke tempat tujuan ya, mau ke kolam renang, mau ke pantai ya, mau ke museum, mau ke candi ya, itu pasti ini ya, kita bisa mengendarai macam-macam ya, bisa naik mobil pribadi atau kendaraan umum ya, naik bis, naik kereta ya, naik pesawat ya. Nah, itu kita harus menjaga keselamatan kita ya. Pasti kan nggak ada kan yang mau mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan. Ada yang mau kecelakaan dalam perjalanan? Tidak ada. Pasti semuanya ingin selamat ya. Sebelum berangkat ke tempat tujuan pasti kita berdoa dulu ya, minta perlindungan biar dilindungi selamat sampai tujuan ya. Nah ini halaman 83 friends, boleh dilihat di situ 83. Nah ini jalan raya adalah tempat umum ya. Nah tempat umum di jalan raya pasti ada banyak orang ya tentunya ya, ada yang jalan kaki ya, yang biasa disebut jalan kaki, ada juga pengendara kendaraan ya, pengendara kendaraan banyak, ada yang naik sepeda, naik motor, naik mobil ya, naik bis, macam-macam ya. Nah semua pengguna jalan tadi wajib mematuhi aturan ya. Pasti semua tahu ya aturan dalam berlalu lintas ya. Nah, kita mau baca ceritanya di sini, aturan menyeberang jalan. Jadi kalau kalian jalan kaki mau nyebrang jalan ada aturannya, Fred. Nggak asal langsung jalan ya. Mau ketabrak. Ya, yuk coba dibaca dalam hati dulu ya. 1 menit dari sekarang. Aturan menyeberang jalan. Sudah, Miss. Belum, Miss. Oke, tunggu temannya dulu ya, sambil dipahami ceritanya. Sudah. Oke, sudah. Nah, hari itu anak-anak, jadi Ino dan teman-temannya akan berwisata ke Pantai Anyer. Pantai Anyer itu di Banten ya. Pantai Anyer itu di Banten. Nah, anak-anak kerjanya di Banten. Jauh sekali. Banten, Miss, itu di Jogja. Oke, nah anak-anak tidak sabar ingin sampai di sekolah. Nah, untuk sampai di sekolah mereka harus menyeberang jalan. Jadi ceritanya mereka kalau ke sekolah jalan kaki ya. Nah, mereka harus menyeberang jalan. Nah, mereka menyeberang jalan pada tempatnya. Coba, ada yang tahu nggak itu namanya apa? Yang tempat untuk menyeberang jalan? Zebra cross ya, atau zebra crossing. Nah, mereka sebelum menyeberang, beda ya polisi itu yang ada kayak gunduannya. Ada gembong ya. Kalau ini kayak ada garis-garis putihnya buat jalan itu ya, yang kayak zebra, makanya disebut zebra crossing. Nah, sebelum menyeberang kita harus melihat ke kiri dan ke kanan, jadi tengok dulu kiri kanan, sepi nggak ya, ada motor atau mobil nggak ya. Oke, nah setelah semua kendaraan berhenti, kan lampu merah ya, kendaraan berhenti, nah kita bisa menyeberang jalan. Nah, begitulah aturan menyeberang jalan ya. Jadi lihat dulu lampunya merah, kendaraan-kendaraan berhenti, kita baru nyebrang ya. Jangan asal langsung nyebrang. Waktu lampu hijau kalian nyebrang, apa yang terjadi, Fred? Ketabrak ya.
Harus sabar dulu. Iya, harus sabar. Ada gilirannya ya. Oke, sekarang kita jawab pertanyaannya, Fred. Nomor 1. Urut dari atas ya, Sekar. Ya, nomor 1, Sekar. Di manakah sebaiknya kita menyeberang jalan? Ya, Sekar, ada Sekar? Yuk. Di mana kita menyeberang jalan kalau pejalan kaki? Di zebra cross ya, zebra cross atau zebra crossing. Zebra crossing itu apa? Tempat penyeberangan jalan. Halaman 83, Abi. 83. Tema ketiga. Sebentar, Miss. Zebra crossing. Halaman 83, Abi. Iya, halaman 83. Nomor 1, zebra crossing. Sudah. Oke, nomor 2 ya. Lanjutnya, absen 2, Alika. Alika di-unmute dulu. Di-unmute dulu, Alika. Miss, itu soal apa, Miss? Alika, coba jawabannya apa, Alika? Apa saja yang harus dilakukan sebelum menyeberang jalan? Yuk, sebelum kita menyeberang jalan, kita harus apa dulu? Melihat ke kanan dan ke kiri. Melihat ke kanan dan ke kiri. Melihat ke kanan dan ke kiri. Boleh tengok ke kanan. Boleh, tengok ke kanan dan ke kiri boleh. Belum. Sudah. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3, absen 3. Oh, ada yang belum. Siap-siap ya, absen 3, Ale. Ale. Ale, boleh dinyalakan kameranya? Apa arti rambu lalu lintas yang di samping itu? Pernah lihat rambu lalu lintas seperti itu? Jalan, pernah lihat? Pernah ya? Itu artinya apa rambu-rambu lalu lintas itu? Untuk berjalan. Tempat untuk penyeberang jalan. Tempat penyeberangan jalan. Boleh. Penyeberangan jalan. Ya. Tempat penyeberangan jalan. Tempat penyeberangan jalan. Tempat penyeberangan jalan. Oke, siap-siap ya. Absen 4, Akila Cantika. Akila hari ini? Oh iya. Sekarang sembarangan. Kalau menyeberang jalan secara sembarangan. Kendaraan. Oke, boleh. Akan tertabrak kendaraan. Akan tertabrak kendaraan. Belum. Sudah. Sudah? Oke, yang sudah boleh siap-siap halaman 84 dibaca. 84 dibaca, siap-siap.
Kalau yang tadi kita belajar aturan jadi penyeberang jalan, kalau sekarang aturan ketika kita naik kendaraan ya. Mereka untuk memohon keselamatan dalam perjalanan menuju ke pantai Anyer. Nah, kalau tadi Ino dan teman-temannya berangkat ke sekolah ya, mau piknik. Nah, ini ceritanya mereka sudah di dalam bis. Jadi ketika kita naik kendaraan ya, bisa kendaraan pribadi, mobil pribadi atau naik bis ya. Oke, kita harus selalu menjaga keselamatan ya, baik pengemudinya, baik sopir bisnya, atau kita juga sebagai penumpangnya juga harus jaga keselamatan. Nah, seperti ini. Ino dan teman-teman berada di dalam bis. Nah, sebelum bis berjalan, Ibu Guru mengajak murid-murid berdoa. Ya, masih ingat dulu waktu kelas 1 kita field trip ke Jogja? Sebelum berangkat berdoa dulu kan di dalam bis? Masih. Berdoa dulu ya sebelum berangkat waktu itu. Nah, sama seperti itu, Ino dan teman-temannya juga berdoa. Nah, mereka berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka berdoa untuk memohon keselamatan selama dalam perjalanan. Oke, nah perjalanan menuju ke Pantai Anyer tadi cukup jauh ya. Jadi selama dalam perjalanan, selama di dalam bis, Ibu Guru selalu mengingatkan aturan-aturan keselamatan. Oke, yang pertama coba dibaca yang keras. ABI, aturan keselamatan nomor 1. Tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh dari jendela. Jadi jangan mengeluarkan anggota tubuh dari jendela ya, jangan keluarin kepala kita. Mau lihat yang di luar, apa ya itu yang di luar, terus tengok-tengok keluarin kepala kita dari jendela, bahaya ya. Oke, berikutnya nomor 2, coba Ciko dibaca yang keras, Ciko. Miss, bolehnya cuman kalau pas dada-dada, Miss. Dada-dada dari dalam bis aja ya, tangannya nggak perlu dikeluarkan dari dalam bis, terus kayak gini tangannya yang keluar. Tapi tangannya jangan sampai keluar, di dalam aja tidak apa-apa. Ya, Ciko nomor 2. Bus berjalan. Nah, tidak boleh berdiri di lorong di antara tempat duduk ketika bis berjalan. Ya. Jadi bisnya udah jalan, kita berdiri di lorong-lorong itu loh, friends. Jadi apa? Kiri kita kursi, kiri kanan kita kursi yang di tengah-tengah buat jalannya. Boleh nggak berdiri di situ? Nggak boleh. Nggak boleh, bisnya jalan nanti kita bisa goyang-goyang ya, bisa jatuh. Oke, berikutnya nomor 3 dibaca yang keras, Mirza. Mirza? Tidak boleh meludah di dalam bus. Tidak boleh meludah di dalam bis. Oke, betul. Oke. Tidak hanya di bis ya, di mana saja pun kita tidak boleh meludah sembarangan ya. Oke, nomor 4, coba Hira. Miss. Hira, nomor 4 dibaca Hira. Tidak boleh karena dapat mengganggu sopir. Tidak boleh membuat keributan karena dapat mengganggu sopir bis ya. Jangan teriak-teriak, jangan nyanyi-nyanyi ya, jangan gojekan di dalam bis. Nanti konsentrasi sopir bisnya bisa ini ya, nggak konsentrasi. Goyang-goyang. Misalnya kalau bisnya memang dibuat karaoke, nah itu kalau itu boleh. Kalau naik bis yang bisa dibuat karaoke gitu loh, Miss. Jadi yang ada karaokeannya gitu, Miss. Atau tidak terlalu bising ya, jangan terlalu ikut. Kasihan nanti Pak sopirnya. Ya. Oke, itu kemudian kita lanjut ke juga iya, betul. 89. Misalnya yang di depan 86. Ya.
89. Sudah? Ini ceritanya. Nah, ceritanya mereka sudah sampai ke Pantai Anyer. Yuk dibaca dulu 1 menit. Sudah. Sudah? Cepat sekali. Ya, nah sampai di pantai ya. Jadi mereka sudah sampai di pantai. Nah, anak-anak melakukan kegiatan berkelompok. Jadi dikelompok-kelompokkan oleh ibu gurunya ya. Nah, setiap kelompok diminta mengamati hewan-hewan yang ada di pantai. Nah, anak-anak mendapat petunjuk keselamatan selama di pantai. Oke, petunjuk aturan keselamatan di tempat umum ya, di pantai. Yang pertama, mereka harus berhati-hati dengan hewan, ya, hewan-hewan laut seperti ubur-ubur, landak laut, kepiting, ikan beracun ya. Karena hewan-hewan itu bisa membahayakan keselamatan. Nah, di pantai mereka harus memakai alas kaki ya, pakai sandal ya. Nah, hal itu agar mereka mudah berjalan di pasir ya. Nah, Ino dan teman-temannya patuh hanya berada di sekitar pantai saja. Jadi diminta gurunya untuk tidak jauh-jauh ya, tidak pergi jauh-jauh. Pokoknya hanya di sekitar pantai itu saja. Ya, agar tidak agar tidak terseret ombak. Airnya itu meluncur gitu, Miss. Pokoknya di pinggir gitu, Miss. Ya, jadi semua anak bekerja dengan kelompoknya dan mereka saling bekerja sama. Ya, oke. Ini buat istana, Miss. Oke, lanjut ya, halaman 100. Ya, halaman 100. Biasanya ombaknya gede, Miss. Iya, kalau di pantai ombaknya besar, makanya harus hati-hati. Ya, halaman 100 sudah dibuka? Makanya aku biasanya kalau di pantai, aku sama ayah, terus adikku sama mama, Miss. Ya, harus dalam pengawasan orang dewasa. Anak kecil sendiri nggak boleh. Betul. Ya, dibaca dulu. Halaman 100. Sudah? Ya, sambil mendengarkan Miss Sony ya. Nah, jadi hari itu ayah mengajak Ino ke rumah temannya ya. Ayah mengajak Ino ke rumah teman ayah yang namanya Pak Moh Anwar. Nah, Moh ini singkatan ya. Nah, Pak Moh Anwar atau biasa dipanggil Pak Anwar ya. Panggilannya Pak Anwar. Rumah Pak Anwar di Jalan Kapten P. Tendian. Nah, sebelum berangkat, ayah mengecek kendaraan. Nah, ini juga salah satu aturan keselamatan berlalu lintas ya. Jadi sebelum menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, kita harus mengecek kendaraan kita. Jadi dipastikan rem, lampu, kaca spion semua dalam keadaan baik ya. Nah, sebelum berangkat juga ayah mengingatkan Ino untuk memakai sabuk pengaman ya. Sabuk pengaman. Nah, selama di jalan ayah juga selalu waspada ya, selalu berhati-hati. Oke, mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Oke, kemudian Ino juga tidak mengganggu ayahnya ya. Jadi tidak mengganggu sopir ya, biar bisa konsentrasi penuh. Nah, saat melewati jalan MH Tamrin, mata ayah mengantuk. Nah, bahaya ya kalau ngantuk ya kalau pas lagi nyopir. Nah, akhirnya ayah mengajak Ino berhenti dahulu di sebuah toko kue. Jadi mereka makan dulu. Nah, ayah melakukan itu untuk keselamatan bersama. Ya. Jadi kalau merasa kita ngantuk, ya minum dulu atau makan dulu ya. Berhenti dulu sejenak. Ya. Jangan langsung nekat tetap naik mobil terus ya. Bahaya. Oke, seperti itu. Ya. Mobil juga harus diisi bensinnya. Iya, harus ngecek bensinnya kosong atau tidak ya. Jangan sampai di tengah jalan macet. Kosong kita isi dulu. Dulu banyak yang kecelakaan gara-gara ngantuk, Miss. Iya, banyak kecelakaan bis itu sering terjadi ya. Kecelakaan bis di jalan itu karena sopirnya ngantuk.
Kalau ayahku itu kalau ngantuk berhenti di pom bensin kalau Iya, berhenti dulu sejenak. Di rest area, ya betul. Yuk lanjut, 106 friends. 106. Sudah? satu halaman lagi ya, Miss. 106. Oke, sudah ketemu 106? Belum. 106. Oke, nah pagi itu Didi semangat pergi ke sekolah ya. Didi berangkat ke sekolah jalan kaki. Bisa dilihat di gambarnya itu, guys, yang 2 gambar di bawahnya. Nah, ibu berpesan agar Didi hati-hati di jalan ya. Didi harus mematuhi aturan di jalan raya. Nah, Didi juga dapat meminta petunjuk kepada Pak Polisi. Coba gambar yang pertama itu, Didi ngapain itu? Mama nyeberang jalan, lihat ke kanan dan ke kiri. Betul, Didi melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberang jalan. Oke, boleh ditulis di bawahnya ya. Didi, yang gambar nomor 1, Didi melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberang jalan. Sudah kelihatan chatnya, Miss Sony? Didi melihat ke kanan dan ke kiri sebelum menyeberang jalan. Miss, habis ini masih ada Zoom nggak? Habis ini Zoom yang Katolik. Ada. Hanya yang Katolik. Nggak ada. Habis ini tuh Miss dari tadi aku Sudah? sahur nggak tidur, Miss. Belum. Oke, siap-siap yang sudah. Masa nggak tidur? Yuk, siap-siap yang nomor 2, friends. Kira-kira itu apa? Ya, sambil menunggu yang belum, yang sudah sambil ini. Kira-kira yang gambar nomor 2 itu apa? Didi menanya kepada Pak Polisi bagaimana cara menyeberang. Didi meminta petunjuk kepada Pak Polisi. Didi meminta petunjuk kepada Pak Polisi tentang apa? Minta petunjuk apa? Tentang menyeberang. Bagaimana Sulit dicat, Miss. Ya, ini Miss Moni baru nulis, nak. Bagaimana cara ya, sudah kelihatan? Belum. Didi meminta petunjuk kepada Pak Polisi bagaimana cara menyeberang jalan. Sudah kelihatan, saya? Sudah, dari tadi, Miss. Selesai, Miss. Lihat di Belum kelihatan atau belum selesai? Oke, misalnya kirim ulang. Jangan ngirimin loh. Belum, Miss. Belum kelihatan? Dicat, jangan cuma dilihatin dari bawah, nanti hilang sendiri. Oke, Miss mau dikirim lagi. Dia itu belum ngejainnya, Miss. Oh, maksudnya belum selesai menulis. Miss itu Lika ya, Miss? Kenapa? Itu Lika, Miss tadi yang ngomong. Boleh ditutup, Miss? Boleh. Yang sudah selesai boleh. Tematik nanti nggak ada tugas. Iya, ada tugas nggak tematik hari ini?
Tidak ada tugas tematik. Oke, nanti setelah ini setengah 9 nanti Zoom agama Katolik ya, Ale dan Abi. Kemudian yang Kristen kuis, yang Hindu video pembelajaran, yang Muslim tugas ya. JP juga. Komputer. Oke, untuk tugas-tugasnya nanti lengkapnya lihat di grup ya. WhatsApp bisa datang, Miss. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan hari ini? Tidak. Tidak. Oke, ulang lagi coba. Hari ini tema ada tugas tidak, fans? Tidak. Tidak ada tugas. Oke. Tidak ada. Tidak ada tugas. Oke, hari ini cukup sampai di sini ya. Oke, tetap jaga kesehatan, fans. Bye.